Hadirin kaum muslimin, keluargaku, saudaraku yang berbahagia. Mari sama-sama kita berlanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kemarin dikatakan bahwasanya ketika kita beramal atau beribadah tidak ikhlas atau karena riya, maka dikatakan yaumun yujazi al-ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum turauna lahum fid dunya. Kita dikatakan kalau memang kita beramal beribadah tidak karena Allah Subhanahu wa taala, dikatakan idhabu ila alladhina kuntum turauna lahum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dimana ketika kita di dunia beramal karenanya. Fanzuru hal najiduna indahum khairan. Apakah kita mendapatkan kebaikan darinya? Nah ini. Lanjut pembahasan yang berikutnya. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Berkata faqih rahimahullahu ta'ala Bulais as-Samarqandi, innama yuqalu lahum dzalika, dikatakan, hanya saja dikatakan kepada mereka, li anna amalahum fid dunya kana ala wajhil khida'i. Nah ini, ketika kita beramal tidak ikhlas karena riya, padahal pada hakikatnya kita itu sudah apa? Li'anna amalahum fid dunya kana ala wajhil khida'i. Li'anna amalahum fid dunya, karena sesungguhnya amalan kita yang ketika kita di dunia kana ala wajhil khida'i, itu ada dari arah-arah kita menipu. Nah, artinya apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita menipu diri kita. Kok bisa kita beribadah, kita beramal, kita nipu diri kita? Bisa. Mestinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pure. Artinya apa? Kita beribadah hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena embel-embel yang lain, bukan karena manusia. Ketika kita sudah beribadah mengharapkan imbalan dari manusia, mengharapkan yang namanya pujian, sanjungan dari manusia, berarti kita telah menipu diri kita. Ini yang bahaya. Fayu'amiluna fil akhirati ala wajhil khida'i. Sedangkan dia juga dalam beramal akhirat, dia menipu diri kita. Kita pura-pura soleh padahal kita enggak soleh. Itu kita menipu diri kita. Jangan sampai apa-apa yang kita lakukan ini ala wajhil khida'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa kama qala Allah taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah ini. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita seperti orang-orang munafik, di mana orang munafik itu menipu dirinya. Yukhadi'una Allah, mereka menipu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ditipu. Padahal wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah nanti akan menipu diri kita. Ini artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bisa disebut dengan orang-orang yang munafik. Karena apa? Anak orang munafik beribadah itu, beramal itu, dia menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jangan sampai nanti kita beribadah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kita tidak mendapatkan apa-apa karena yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah karena kita telah menipu Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Surat An-Nisa ayat 142. Sekarang kenapa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
kita disebut dengan orang yang menipu diri kita, menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya sejatinya adalah untuk mengharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak. Karena memang kita sendiri telah menipu diri kita. Hadirin saudaraku yang berbahagia, kalau kita lihat ayat ini, innal munafiqina yukhadi'un Allah, orang-orang munafik. Kita tahu kalau dalam sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang ayat atau tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang munafik. Ayatul munafiki salasun. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Nah, ini artinya ketika kita banyak bicara, kita berbohong. Itu yang pertama. Jadi ciri orang yang munafik itu idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dia berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dia menyalahi. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khana, apabila dia dipercaya, dia khianat. Nah itu. Ini artinya jangan sampai ketika kita beribadah, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mulut kita beribadah, bilang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada sejatinya adalah kita telah membohongi diri kita. Kita tidak beribadah sebenarnya. Karena ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ibadah kita karena manusia, li ajlin nas, karena arah-arah dari manusia. Saudaraku yang berbahagia, dikatakan di sini adalah yakni yujazihim jaza'al khida'i, dibalas dengan balasan tipuan juga. Jadi Allah nanti akan membalas tipu. Artinya Allah tidak memberikan balasan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala buat kita. Allah sendiri nanti akan menipu diri kita. Di mana fayabtulu thawab amalihi, maka akan batal pahala amal kita. Kita beribadah capek-capek, beramal capek-capek, kita sedekah, menghabiskan harta kita, kita ibadah haji, kita umroh, menghabiskan harta kita, kita puasa capek-capek, kita ibadah apapun jenisnya, ketika kita sudah menipu Allah Subhanahu wa taala, maka nanti katakan batal akan pahala amalan kita. Dan kalau sudah begitu nanti wa yaqulu lahum, dan dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim. Kalau begitu pergilah kalian kepada orang-orang yang dimana kita beramal li ajlihim, karena mereka, karena ingin disanjung, karena ingin dipuji, karena ingin diagung-agungkan oleh manusia. Bahaya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin sudah kita katakan akan menjadi sia-sia, dan nanti di yaumil kiamah kita disuruh pergi, kita disuruh datengin siapa? Datengin orang-orang yang ketika kita di dunia beramal karenanya. Kita minta balasan pahala darinya. Maka bisa enggak? Tidak bisa memberikan apa-apa manusia. Hadirin kaum muslimin, saudaraku yang berbahagia, fa innahu la thawaba li a'malikum indi. Karena apa? Karena ketika dia beribadah li ajlihim, karena arah-arah manusia, la thawaba li a'malikum indi, tidak ada pahala amalan mereka dariku. Artinya apa? Allah tidak memberikan pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang beramal karena riya, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Li'annaha lam takun khalisatan liwajhillahi ta'ala.
Karena apa? Karena dalam dirinya, dalam hatinya tidak ada keikhlasan liwajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah memberikan balasan kepada siapa? Wa inna ma yastawjabu al-'abdu al-thawaba idza kana 'amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Allah memberikan balasan pahala kepada hambanya idza kana 'amaluhu khalisan liwajhillahi, apabila ada amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena arah-arah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena arah-arah manusia. Fa idza kana li ghairihi fihi, apabila ada dia beramal karena selainku, dikatakan syirkatun fallahu bari'um minhu. Nah ini nanti Allah akan lari, Allah bebas darinya. Artinya apa? Allah tidak bertanggung jawab. Allah tidak akan memberikan apa-apa terhadap jeripayah ibadah kita. Berarti sia-sia ibadah kita. Kalau Allah sudah bebas, Masya Allah, mau kemana kita? Kalau Allah cuek, kalau Allah udah lari, udah nggak mau ngeh sama kita, udah nggak open sama kita, mau kemana kita? Kan begitu. Jangankan Allah nggak open, manusia aja nggak open sama kita, nggak ngeh sama kita. Cuek, bebek lah bahasanya itu. Enggak mau nyapa kita, gimana perasaan kita? Itu sama manusia. Bagaimana dengan Allah? Sang Khalik yang menciptakan kita, yang memberikan seluruh dalam kehidupan kita ini. Baik memberikan kesehatan, memberikan materi kepada kita. Allah cuek sama diri kita, naudzubillah. Oleh karenanya jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah kita dianggap sama Allah hanya sia-sia belaka. Ya analoginya ketika kita kerja sama orang, kita nggak dapat gaji, kita nggak dapat apa-apa, cuman capeknya doang, cuman lelahnya doang. Karena apa? Kita kerjanya ya nggak serius, kita kerjanya nggak fokus, kita kerjanya main-main, itu kita kesel banget tuh. Nah bagaimana ketika kita ibadah kepada Allah dengan harapan ibadah kita diterima buat bekal kita nanti di akhirat, ternyata nanti di akhirat nol, nggak ada pahala yang kita dapatkan. Malah yang terjadi kata Allah, wallahu bari'um minhu, aku bebas darinya, aku lari darinya, bahasanya begitu. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin, saudaraku, keluargaku yang tercinta, yang berbahagia. Oleh karenanya jangan sampai dalam ibadah ini ada sedikit bahasanya itu yang bisa menghancurkan, yang bisa meluluh lantakan akan amalan kita, akan ibadah kita. Kita tahu di dunia ini hanya sementara. Kalau kata baginda Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah, kan gitu. Dunia ini ladangnya akhirat. Ketika kita berada di ladang akhirat, berada di dunia ini, ya kita sebanyak-banyaknya untuk bercocok tanam, sebanyak-banyak kita untuk menanam hal-hal kebaikan. Dan kebaikan itu bagaimana yang kita tanam? Amal yang bagaimana yang kita tanam? Amalan, ibadah, kebaikan yang kita tanam adalah penuh keikhlasan. Hanya semata-mata kita mengharap ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Jangan sampai kita lagi-lagi naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik, nanti kita disuruh minta pahala kita kepada orang-orang yang ketika kita di dunia beramal karenanya. Beramal karena manusia, naudzubillah. Hadirin kaum muslimin, keluargaku jamaah Al-Facebookiyah yang berbahagia, dikatakan dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail an Amri an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, yaqulullah taala ana aghna syurakai anisyirki. Aku adalah orang yang tidak butuh, orang yang kata Allah, akulah orang yang paling kaya yang tidak butuh dari sekutu. Artinya apa? Allah tidak butuh orang lain, Allah tidak butuh sekutu yang membantunya. Tidak ada anisyirki daripada kesyirikan. Yang dimana ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi faman 'amila 'amalan asyraka fi ghairi fa ana minhu bari'un. Nah, ketika kita beramal, kita berbuat sesuatu ibadah, kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana amalan kita itu asyraka fi ghairi, kita sedikit menyekutukan Allah. Artinya apa? Ada sekutu. Ada yang lain, misalkan begini, kita ibadah kepada Allah, tapi kita minta pahalanya, minta sanjungan, minta pujian kepada manusia. Nah itu kan sekutu berarti itu. Ada yang, apa namanya ya, sekutu itu apa ya? Ya kita minta kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi kita minta pahalanya, minta imbalannya, bukan kepada Allah, tapi kepada si fulan, kepada si A, kepada si B. Nah itu. Maka jangan sampai kita dalam beribadah, kita ada membawa sekutu. Kita harus memfokuskan diri kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Karena apa? Karena kalau kita sudah beribadah seperti itu, fa'ana minhu bari'un, maka aku bebas darinya. Yakni min dzalikal amali, dari amal itu. Contoh, kalau misalkan saya beribadah, beramal, misalkan sodakoh saya dengan niat anggapan saya biar mendapatkan sanjungan dari manusia, biar dipuji saya sebagai orang yang dermawan. Kemarin dibilang orang yang jawadun, orang yang dermawan, orang yang loman. Nah, ketika saya beribadah, saya beramal, saya berinfak seperti itu kan ada sekutu tuh. Dari ada orang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu bagaimana? Amalan saya, sedekah saya itu hancur semuanya tuh. Sedekah saya nggak akan ada terima, sia-sia belaka sedekah yang saya berikan. Baik sedekahnya yang sedikit kah, sedekah yang banyak kah, hilang semuanya tuh amalan yang saya lakukan. Bahkan dikatakan wa yuqalu ya'ni minal amili, bahkan dikatakan Allah bebas bukan hanya sekedar dari amal kita, tapi dari kita sendiri, orang yang melakukannya. Naudzubillah. Allah sudah tidak menerima amalan kita, pun Allah juga tidak redha sama diri kita. Allah juga jauh dari diri kita. Allah lari dari diri kita. Allah bebas dari diri kita. Allah enggak ngopenin, ya bahasanya itu. Allah enggak ngeh sama kita, nyuekin diri kita. Naudzubillah. Kalau amal kita sudah enggak di heroin, sudah enggak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun demikian juga kita orang yang beramal dengan penuh keriaan, dengan tidak ada keikhlasan, Allah bebas dari kita. Naudzubillah. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai amal kita pun sendiri tidak diarahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Fa fi hadzal khabari dalilun ala anna Allah ta'ala la yaqbalu minal 'amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi. Nah ini. Padahal dikatakan anna Allah ta'ala la yaqbalu minal 'amali syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima satu amal illa ma kana khalisan liwajhihi, kecuali amal itu adalah ikhlas karenanya, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya arah-arah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena arah manusia, bukan karena arah-arah yang lainnya.
Fa idza lam yakun khalisan fala yuqbalu minhu wala thawaba lahu fil akhirah. Dan ketika kita beramal tidak ikhlas, tidak diterima amalan kita. Wala thawaba lahu fil akhirah, dan tidak ada pahala baginya di akhirat nanti. Kita mengharap, kita berangan-angan ketika kita beribadah di dunia dengan harapan kita nanti di akhirat kita tinggal memetiknya akan apa yang kita lakukan, kita perbuat di dunia ini, dengan mengharap nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kita banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak taunya bohong. Kalau sekarang lagi ngetren tapi bohong. Tuh. Ini jangan sampai nanti kata Allah pahala ente banyak, di akhirat tapi bohong. Tuh, ini yang bahaya. Jangan sampai kita nanti enggak dapat apa-apa. Wa masiruhu ila jahannam, dan tempatnya nanti tempat kembali kita di mana? Di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Kadang memang berbicara ikhlas ini banyak orang yang terjebak dalam keriaan. Mungkin ketika kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena arah-arah manusia, padahal manusia itu sendiri belum tentu tahu apa yang kita mau. Seringkali kalau kita beribadah karena riya, itu banyak mengecewakan kita, banyak nyakitin hati kita, banyak nyakitin perasaan kita. Kalau kita berbicara ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan ganjaran yang luas kepada kita, ganjaran yang besar kepada kita, bebas Allah memberikan ganjaran. Tapi ketika kita beribadah, beramal karena manusia, manusia tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada diri kita. Contoh, ini yang sering Al-Fakir rasakan ketika kita beramal, dan amalan itu adalah amalan yang bersifat akhirat. Tapi ada embel-embel lain yang kita harapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, karena memang ingin tadi dikatakan mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan sanjungan dari manusia, ini dikatakan baik. Dan ketika kita tidak mendapatkan itu dari manusia, luar biasa kita kecewanya, luar biasa kita marahnya. Itu yang jangan sampai nanti terjadi sama diri kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ibadah kita, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, mari kita sama-sama mencoba menata hati kita, menata diri kita, untuk kita bersama-sama berusaha menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk nasihat buat kami, buat saya pribadi yang memang kadang Masya Allah luar biasa susahnya untuk jadi orang-orang yang ikhlas. Kan memang orang yang ikhlas itu kemarin dikatakan yaktumu hasana tuhu kama yaktumu sayiatuhu. Orang yang mukhlis itu yang senantiasa menyembunyikan akan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan akan kejahatannya. Itu orang yang ikhlas. Jangan hanya kebaikan kita nampakkan, sedangkan keburukan kita umpetin. Nah, ini naudzubillah. Sama kebaikan dan kejahatan kita sama-sama kita umpetin. Sama-sama kita sembunyiin. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tahu, kan begitu. Karena apa? Biar disanjung, naudzubillah kalau niatnya seperti itu. Hadirin saudaraku yang berbahagia, dikatakan bahwasanya dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah taala ana aghna syuraka yan syirkina. Itu tadi. Jadi Allah itu enggak butuh yang namanya sekutu dalam ibadah. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan
dalil yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Nah itu. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Siapa orang yang menghendaki apa? Akan kehidupan di dunia ini, dia minta tentang kehidupan di dunia, ajalna lahu fiha, pasti aku akan berikannya. Tuh. Kita harus paham ke dalam bahasa Arab itu ada ajil, ada ajil. Dalam doa seringkali kita panjatkan Allahumma inna nas'aluka minal khairihi kullihi ajilihi wa ajilihi. Nah itu. Di sini ajil itu berarti segera dunia namanya. Kalau ajil nanti di akhirat. Ada ajil pakai ain, ada ajil. Nah ini hamzah. Jadi jangan sampai kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerain di dunia, jangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti juga di mana? Di akhirat. Maka doa kita Allahumma inna nas'aluka minal khairihi ajilihi wa ajilihi, minta kebaikan di dunia juga, minta kebaikan juga di akhirat juga. Nah, berarti kalau begitu bagaimana? Kalau kita minta kepada Allah tentang hanya di dunia, ajalna lahu fiha, pasti aku akan segerain. Tuh. Kepada siapa? Manasya, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana ibadah kita hanya urusan dunia, kita meminta hanya urusan yang bersifat sementara, pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lagi-lagi itu tadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian ibadah kita cuma dikasih di dunia doang. Di akhirat kagak. Nah ini naudzubillah. Allah kasih mungkin di dunia. Dikasih apa? Sanjungan, kasih pujian dari manusia, tapi nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Tuh. Naudzubillah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Tuh. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghendaki hanya dunia, Allah segerakan tuh di dunia. Ada siapa? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alna lahu jahannam, tapi nanti di akhirat Allah sediakan kita neraka jahannam di mana yaslaha madmuman madhura. Tuh. Di mana ketika nanti kita di akhirat, dia akan memasukkan kita ke dalam neraka jahanam madmuman madhura, dalam keadaan madmum, terhina, tercela, madhura, lagi terusir. Naudzubillah kita, masya Allah. Dan bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini, yakni man arada bi'amalihi ad-dunya wa la yuridu thawabal akhirah a'tainahu fid dunya. Tuh. Katakan, ketika kita beribadah, kita menghendaki amalan dunia, tetapi juga kita tidak mengharapkan akan pahala di akhirat, a'tainahu fid dunya miqdaru ma syi'na. Nah itu. Allah akan berikan kita di dunia seukuran yang kita mau, min ghara di dunia, dari maksud yang ada di dunia. Liman nuridu, bagi orang yang Allah kehendaki. Yakni liman nuridu an nuhlikahu, dan juga bagi orang yang Allah kehendaki untuk dibinasakan, dihancurkan. Wa yuqalu liman nuridu an tu'tiyahu, dan juga bagi orang yang memang Allah kehendaki Allah berikan. Tuh.
Ini yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Tsumma ja'alna lahu jahannam, dan kemudian nanti Allah akan berikan kita neraka jahannam, yakni aujabana lahu fil akhirati jahannam yaslaha, yakni yadkhuluha madmuman. Nanti di akhirat kita diberikan neraka jahanam, di mana kita masuk ke dalam neraka jahanam madmuman, dalam keadaan tercela. Masya Allah. Ini yang bahayanya. Jangan sampai kita di dunia sudah sementara ini yang memang tidak semau kita batas di dunia ini, lantas ibadah kita hancurkan dengan karena riya, kita hancurkan karena kita tidak ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita dicemplungin, kita dimasukin ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ini yang kita ngeri, ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, hadirin kaum muslim yang berbahagia, jangan sampai kita nanti Allah masukkan kita ke dalam neraka jahanamnya karena memang ulah dari ibadah kita, karena memang kita beribadah tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya, karena manusia. Hadirin yang berbahagia, saudaraku yang tercinta, masih berlanjut dikatakan di sini madhuran, lagi terusir, yakni matrudan muba'adan min rahmatillahi ta'ala, tuh terlempar, kita jauh sejauh-jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Masya Allah. Kadang kita khawatir, kita ngeri, di dunia hanya sementara, tidak ada yang kekal abadi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini karena memang biar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semata-mata ibadah karena untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa, kita nggak dapat surga yang Allah janjikan. Kan logikanya begini, ketika kita beribadah, kita mengharapkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita beribadah di dunia nggak dapat apa-apa, boro-boro surga, neraka yang kita dapat. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita khawatirkan. Kita udah di sementara, kita capek-capek, tiba-tiba nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa, nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak nilai ibadah kita. Bahkan dikatakan madmuman madhura, kita masuk neraka dalam keadaan tercela. Itu masuk neraka dalam keadaan tercela, terhina, terusir. Masya Allah. Kan kita mengharap dapat imbalan surga. Kalau kita beribadah tiba-tiba kita tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, malah yang kita dapati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Hadirin saudaraku yang berbahagia, dikatakan waman aradal akhirah, dan siapa yang mengendaki kehidupan akhirat, yakni man arada thawabal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, yakni amalun lil akhirati amalan minal amali as-salihah khalisan liwajhi wa huwa mu'minun. Nah, dan siapa orang yang menghendaki kehidupan akhirat, di mana dia menghendaki akan pahala di akhirat nanti, dan dia wasa'alaha sa'yaha, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, yakni amalun lil akhirah, itu amalan untuk akhirat, amalan minal a'mali as-salihati, dari segala amal yang baik, khalisan, itu karena Allah Subhanahu wa taala, liwajhi wa huwa mu'minun, dan dia beriman, yakni ma'al amali yakunu mu'minan, ketika dia beriman, dia beramal di dalam keadaan beriman, li'annahu, nah itu pasti dijabah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amalan kita yang kita lakukan karena ikhlas diterima,
Karena apa? Li'annahu la yaqbalu al-amalu bighairi imanin. Karena apa? Karena percuma juga ketika kita beriman, ketika kita beramal, kita tidak beriman. Karena apa? La yaqbalu al-amalu bighairi imanin. Allah tidak menerima amal dengan tanpanya iman. Faulaika ya'ni alladziina ya'maluna wa yatlubuna thawabal akhirah wa la ya'maluna liriya'id dunya kana sa'yuhum mashkura. Nah itu. Hadirin yang berbahagia, ini surat Al-Isra ayat 18, 19, 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun wa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Nah ini hadirin yang berbahagia, kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus menjadi perhatian buat kita, yang harus menjadi introspeksi buat diri kita, sejauh mana amalan kita yang mungkin saya pribadi yang sudah berumur kurang lebih, ini milad saya nih pas banget bulan Mei, tanggal 7 Mei kemarin milad saya ulang tahun. Nah, yang ke berapa ya? Maksud ya? 17. Ya. Kalau kata tahun sih yang ke-38 atau 39 ya. Ya mudah-mudahan dari usia saya yang 38 tahun ini ke 39 ini, saya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala amal-amalan yang pribadi saya pernah lakukan tentunya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kaum muslimin semua saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah beramal di dunia ini, tentunya mudah-mudahan ibadah kita, amalan yang kita lakukan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena memang lagi-lagi karena arah manusia, karena sejatinya amalan yang penuh dengan ikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan menakdirkan akan ganjarannya. Dan sebaliknya ketika kita beribadah, beramal bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sejatinya nanti kita akan seru diminta kepada orang-orang yang memang kita beramal karena arah-arah dirinya, bukan karena arah-arah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku yang berbahagia, sebenarnya kalau kita lihat pembahasan ikhlas ini, Masya Allah, dalam kitab ini ada beberapa lembar yang memang kalau kita kaji dari kitab Babul Ikhlas ini, ya mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang saya sendiri untuk belajar ikhlas itu luar biasa susahnya, ya Bang Ustaz ya, Masya Allah, ini perhatian sangat buat saya sendiri, buat saya pribadi, yang memang bukan terkadang lagi. Ini nasihat buat saya ketika kita diundang, ketika kita diminta pertolongan oleh manusia, kadang kita langsung Masya Allah dengan tanpa disetir lagi itu, kita sudah mengharapkan wah dapat ini nih. Ini yang seringkali Al-Fakir rasakan. Oleh karena itu ini sebagai sharing buat kita semuanya, karena memang Al-Fakir sendiri belum bisa untuk menjadi orang yang ikhlas, tapi tidak ada salahnya ketika kita sama-sama untuk belajar menjadi orang yang ikhlas. Kita semata-mata beribadah hanya memfokuskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Al-Fakir Isnur Samsi sudah bisa ikhlas, enggak, jauh dari kata ikhlas dalam beramal. Tapi paling tidak dengan begini kita bisa belajar bareng, dengan begini kita bisa bersama-sama untuk belajar dan berjuang menjadi orang-orang yang mukhlis, menjadi orang-orang yang bisa ikhlas
tanpa riya, tanpa pamrih, tanpa sum'ah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku yang berbahagia, mohon maaf kalau memang selama ini Al-Fakir banyak salah, Al-Fakir banyak khilafan. Bukan berarti Al-Fakir pandai dalam berikhlas. Lagi-lagi ini adalah buat nasihat buat Al-Fakir sendiri, buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita, Allah takdirkan kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang ikhlas.